Cerita dimulai dengan memperlihatkan masa lalu Thomas yang masih kecil, yang mana ia diantarkan oleh ibunya menerobos keramaian. Suasana saat itu sangat kacau. Orang-orang berkumpul untuk meminta perlindungan dari wabah yang merenggut kehidupan mereka. Thomas diserahkan oleh ibunya sendiri ke organisasi Wicked untuk dilindungi. Dan saat itulah Thomas terakhir kali melihat ibunya yang lenyap ditelan keramaian. Ingatan tersebut Thomas dapatkan dalam mimpinya. Saat ini, ia berada di dalam sebuah helikopter, tepat setelah Thomas dan teman-temannya diselamatkan oleh sekelompok orang yang mengaku organisasi penentang Wicked. Mereka pun dibawa ke sebuah fasilitas yang lebih baik. Di fasilitas ini, Thomas dan teman-temannya yakni Newt, Minho, Pryven, dan Winston bertemu dengan Jensen, seorang pria yang mengaku sebagai pemimpin tempat perlindungan tersebut. Jensen menjelaskan bahwa dunia luar sudah hancur karena virus yang disebut flare, dan mereka sekarang aman di tempat itu dengan fasilitas yang lengkap. Tempat tersebut akan menjaga mereka dengan sangat baik. Itu benar adanya. Jensen dan seluruh orang di sana menjaga mereka dengan baik, menyuruh mereka membersihkan tubuh, memberikan anak-anak tersebut pakaian yang layak, juga vitamin yang bisa membantu mereka lebih baik. Namun, Thomas dan kawan-kawan sangat siaga karena tak ingin masuk ke lubang yang sama. Segala pergerakan orang-orang di sekitar selalu mereka curigai. Tapi di sana, Thomas dan teman-temannya diyakinkan bahwa mereka dalam posisi yang sangat aman. Ketika mereka di ruang perawatan, Thomas melihat seorang dokter menghampiri Teresa. Sementara ia dipanggil oleh seseorang untuk menemui Jensen di ruang tertutup. Di sana Jensen hanya bertanya kepada Thomas apa yang ia ketahui tentang Wicked. Tanpa ragu Thomas mengatakan jika dirinya mungkin ada di pihak Wicked, karena dulu Thomas bekerja di sana. Namun pada akhirnya ia berakhir di labirin dan mendapatkan pengalaman yang buruk, termasuk melihat teman-temannya mati satu persatu. Setelah mengatakan itu, Jensen berhenti bertanya dan mengatakan Thomas harus segera bergabung dengan yang lainnya untuk makan. Lalu menunggu giliran kapan dirinya akan dibawa ke padang hijau, yaitu tempat berikutnya yang akan mereka tinggali yang konon katanya sangat aman. Namun alih-alih senang, Thomas merasa terkejut karena ia tak mengerti siapa yang lain yang dimaksud Jensen. Sampai pada akhirnya, Thomas mendapatkan fakta bahwa ternyata tidak hanya dirinya dan teman-temannya saja yang dikirim ke Glade, tetapi ada banyak anak-anak lain yang dikirimkan ke tempat tersebut. Dan saat ini, mereka yang selamat tengah dikumpulkan di tempat yang sama. Di sana mereka hanya menunggu giliran untuk dibawa ke padang hijau, tanpa curiga kenapa hanya sedikit orang yang dibawa setiap harinya. Squiggy, all right. Allison, Peter, Justin. Where are they going? Far from here. Eat up. Adanya Thomas di situ membuat dinamika tempat tersebut berbeda. Karena Thomas sama sekali tidak langsung percaya. Semuanya terpikir dalam kepala Thomas. Seketika ia melihat Teresa dibawa oleh para peneliti. Melihat itu Thomas langsung beranjak dari tempat duduknya dan memanggil nama Teresa. Kemudian berlari menghampirinya. Sayangnya Thomas dihadang oleh para penjaga dan mereka mengatakan Teresa hanya akan dibawa untuk menerima beberapa tes saja. Setelah kejadian tersebut, Thomas dan yang lainnya akhirnya kembali ke kamar mereka. Di sana mereka memilih tempat tidurnya masing-masing. Sebelum tidur, Thomas membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Lalu ia membaringkan tubuhnya sambil memikirkan banyak hal di kepalanya. Di tengah-tengah bergelut dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba seseorang memanggil Thomas melalui lubang angin di bawah tempat tidurnya. Thomas kebingungan, namun pada akhirnya ia menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Aris di sana. Yang Thomas ketahui tentang Aris adalah anak laki-laki tersebut berasal dari labirin lain yang hanya berisi perempuan. Aris adalah satu-satunya laki-laki di labirinnya, sama seperti Teresa yang satu-satunya perempuan di labirin Thomas. Di sana, Aris mengajak Thomas untuk masuk ke lubang yang sama dan membawanya menyusuri lubang tersebut untuk menunjukkan sesuatu. Dan ternyata Aris membawa Thomas untuk melihat apa yang orang-orang di organisasi itu lakukan. Di sana Thomas melihat para peneliti membawa satu tubuh tanpa diketahui siapa. Thomas sangat terkejut melihat itu semua.
Lalu kemudian Aris menjelaskan bahwa mereka membawa sekiranya 1 orang secara teratur untuk dijadikan bahan uji coba. Aris juga bilang dirinya yakin tidak ada yang benar-benar aman. Dan alasan Aris memberitahu semua itu kepada Thomas karena ia tak punya suara. Sedangkan Thomas, Aris meyakini jika semua orang akan mendengarkannya. Maka dari itu Aris mengatakan semua ini kepada Thomas dengan tujuan menyelamatkan anak-anak lain yang tidak tahu apa-apa. Thomas semakin curiga ketika dia melihat pola aneh di fasilitas tersebut. Malam berikutnya Thomas melihat beberapa anak lainnya dipanggil dan dibawa ke tempat yang konon akan membawa mereka ke safe zone yang lebih baik. Tapi mereka tidak pernah kembali. Ketika Jansen menyebut nama-nama anak berikutnya, Thomas mengatakan bahwa ia sangat ingin tahu ada apa di balik pintu yang semalam ia lihat. Thomas mengatakan itu di depan teman-temannya yang sudah ia beritahu sebelumnya. Didorong rasa penasaran yang sangat besar, Thomas pun mengambil keputusan nekat. Ketika anak-anak yang disebut Jansen mulai meninggalkan ruangan, Thomas bergegas masuk ke dalam barisan mereka. Namun para penjaga sangat teliti. Mereka tahu jika nama Thomas belum disebutkan. Tetapi Thomas berontak dan melawan. Sampai akhirnya keributan tersebut membuat Jansen kembali dan melerainya. Jansen memasang wajah kecewanya dan mengatakan bahwa ia kira mereka ada di pihak yang sama. Setelah kembali ke kamarnya, Thomas dan Newt bertengkar. Karena menurut Newt seharusnya Thomas bersikap lebih baik. Karena Jansen dan anak buahnya memberikan fasilitas yang enak yang sudah lama tidak mereka dapatkan. Thomas tak peduli. Ia hanya berpikir semua yang ada di tempat tersebut mencurigakan. Di tengah perdebatannya, tiba-tiba Aris muncul dari bawah tempat tidur yang membuat semua orang terkejut. Melihat Aris muncul, Thomas langsung bergegas untuk menyelidiki apa yang terjadi, tentunya bersama Aris. Dan hebatnya lagi, ternyata keributan yang dibuat Thomas menghasilkan sebuah tanda pengenal. Yang mana tanda pengenal tersebut akan membantu Aris dan dirinya untuk misi penyelidikan ini. Misi penyelidikan diam-diam ini berhasil membawa mereka masuk ke dalam ruangan yang mereka yakini sebagai tempat penyimpanan para mayat anak-anak dari Glade. Dan benar saja, sesampainya di sana, mereka dibuat melongo dengan apa yang sedang mereka lihat. Mereka melihat sebuah bentuk janin yang sangat besar, tetapi mereka tidak tahu makhluk apakah itu. Tak henti mereka terus menyusuri ruangan tersebut dan menemukan sesuatu yang mengejutkan lainnya, yaitu anak-anak yang katanya dibawa ke safe zone sebenarnya masih di dalam fasilitas. Tapi mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terhubung dengan berbagai alat medis di sekujur tubuh mereka. Keduanya tampak miris dengan apa yang terjadi pada anak-anak itu. Tak lama mereka di sana, seseorang masuk ke dalam ruangan. Ia adalah Jansen yang datang dengan asistennya. Asistennya kemudian menghubungkan layar besar yang membuat Jansen terhubung dengan Dr. Ava. Secara mengejutkan, Dr. Ava muncul lagi dengan kondisi yang sangat baik. Thomas terkejut melihat hal itu karena yang Thomas tahu Dr. Ava telah mati bunuh Dirman. Saat ini Thomas merasa sangat ditipu dan langsung berpikir untuk kabur dari tempat tersebut karena ternyata Jansen berada di pihak yang sama dengan Dr. Ava dan Wicked. Setelah masuk ke ruangan tersebut, pada akhirnya Thomas dan Aris menemukan fakta bahwa anak-anak yang dipilih sebenarnya dijadikan tes subjek untuk ekstraksi serum dari darah mereka. Serum ini dipercaya bisa menjadi kunci untuk menyembuhkan virus flare. Sudah banyak sekali anak-anak yang menjadi korban. Meskipun mereka tidak mati sepenuhnya, tetap saja mereka telah ditipu dan menderita akibat ulah Wicked. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Thomas kembali ke teman-temannya untuk mengajak mereka kabur. Thomas menceritakan semua yang dia temukan. Awalnya beberapa dari mereka ragu dan takut untuk melarikan diri karena mereka sudah merasa aman di fasilitas tersebut. Tapi untungnya, Thomas berhasil meyakinkan mereka dengan menjelaskan bahwa cepat atau lambat, mereka semua akan dipanggil dan mengalami nasib yang sama. Mereka akhirnya setuju untuk melarikan diri. Tetapi di sisi lain, Jansen kalah cepat karena Thomas dan teman-temannya akan melarikan diri. Dengan segala rencananya, anak-anak itu melakukan strategi utama, yaitu menahan pintu dengan banyak barang, agar tak siapapun bisa membukanya dan tak bisa menghalangi aksi kabur mereka. Benar saja, ketika Jansen mencoba membuka pintu kamar mereka, pintu tersebut tertahan dan mereka pun berhasil keluar dari kamarnya.
Johnson menemukan jika Thomas dan teman-temannya sudah kabur. Ia akhirnya mengaktifkan seluruh alarm dalam gedung dan memerintahkan semua orang untuk mulai mencari anak-anak itu. Sementara Thomas mulai mencari jalan keluar, namun Aris memisahkan diri karena ada yang perlu ia selesaikan. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di luar. Dalam pelariannya, tiba-tiba Thomas bertemu dengan seorang dokter wanita yang sebelumnya membawa Teresa. Tanpa basa-basi, Thomas membawa dokter tersebut dan mengancamnya untuk memberitahu di mana Teresa berada. Akhirnya dokter tersebut membawa Thomas dan teman-temannya ke ruangan tempat Teresa berada. Di sana, gadis itu tak sadarkan diri. Thomas pun segera menyadarkannya dan membawanya pergi. Thomas dan kawan-kawannya sudah menyadari jika posisi mereka sekarang berada dalam bahaya karena Johnson tak akan tinggal diam dan kini sedang mengepung. Maka dari itu, mereka benar-benar berlari sekuat tenaga dan mencari jalan keluar agar terbebas dari Wicked. Ketika mereka menemukan jalan, Thomas menyadari jika Johnson sudah memblokir semua pintu dan mereka terjebak di sana. Saat itu juga, Johnson tiba di sana dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melewati pintu tersebut. Dengan menodongkan senjatanya, Thomas maju penuh keberanian. Ia berkata sudah tahu tentang Johnson yang merupakan bagian dari Wicked. Dan tiba-tiba saja di tengah perseteruannya, pintu terbuka. Dan ternyata Arislah yang berhasil membuka pintu tersebut. Melihat Aris berdiri di luar pintu, teman-teman Thomas bergegas keluar. Shut the main vault door! Shut the main vault door! Mereka akhirnya berhasil keluar dari markas organisasi itu. Dan kini mereka tengah berada di luar gedung tersebut. Di tengah gelap dengan badai yang hebat, mereka jelas tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang terpenting bagi mereka sekarang adalah bebas dari Wicked. Bermodalkan keyakinan, mereka masuk ke dalam sebuah bangunan yang sudah tertimbun pasir. Mereka tidak mengetahui ada apa di sana. Sampai akhirnya Minho menyalakan senter. Dan mereka menyadari jika di tempat tersebut sebelumnya terdapat kehidupan. Youth bertanya apa rencana Thomas setelah ini. Namun Thomas tak memiliki rencana apapun kecuali mencari para tentara pemberontak yang hidup di pegunungan. Thomas berkata mereka adalah Right Arm yang selama ini selalu memberontak atas apa yang dilakukan Wicked dan antek-anteknya. Dan saat ini rencana Thomas adalah pergi ke sana. Namun sebelum pergi, Thomas menyuruh untuk mengemas segala kebutuhan mereka di bangunan tersebut. Akhirnya mereka mulai bergerak. Mereka berpencar untuk mencari apapun yang mereka butuhkan. Thomas dan Minho pergi berdua ke bagian yang lain. Di sana mereka melihat bangkai manusia yang sudah membusuk. Lalu mereka melihat suatu ruangan lain yang dibangun seperti penjara. Di sana terdapat anak kecil yang sudah berubah jadi Krang. Namun Thomas dan Minho tidak tahu ciri-ciri Krang seperti apa. Beberapa saat setelah itu, Minho menemukan aliran listrik yang mengalir ke seluruh ruangan. Dan tidak membutuhkan waktu lama setelah ruangan itu dialiri cahaya, tanpa disangka-sangka, segerombolan Krang menyerang mereka. Dengan panik, Thomas dan Minho berusaha melarikan diri ke arah teman-temannya untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Suasana sangat menegangkan, karena ini adalah pertama kalinya mereka diserang. Mereka tidak pernah menyangka bahwasanya Krang semenakutkan itu. Mereka berusaha terus kabur mencari jalan keluar agar para Krang tidak memakan mereka. Namun sayangnya Winston terkena gigitan dan ia terluka sangat parah yang membuat pergerakannya terganggu. Tapi untungnya mereka berhasil lolos dari serangan tersebut dan bersembunyi. Keesokan paginya, Thomas dan kawan-kawan terbangun dari tidur yang lelap. Mereka saat ini tengah berlindung di sebuah reruntuhan bangunan yang sangat kacau. Suasananya sangat panas, badai mengelilingi mereka. Semua orang kelelahan, bahkan Winston yang terluka menunjukkan gejala yang semakin parah. Dia menunjukkan gejala-gejala aneh, karena Winston telah terinfeksi virus Flare dari luka yang didapatnya saat melarikan diri.
Namun teman-temannya belum menyadari jika Winston terkena virus flare. Mereka hanya berpikir bahwa Winston kesakitan karena efek dari luka yang didapatkannya, semacam demam biasa dari infeksi lukanya. Karena hari semakin siang dan mereka tak ingin membuang waktu lagi, akhirnya Thomas dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan melalui Scourge dengan harapan menemukan Right Arm, organisasi perlawanan yang benar-benar melawan Wicked. Oh iya, Scourge adalah sebutan untuk wilayah luar yang telah hancur dan menjadi gurun tak berujung, tempat yang dulu pernah menjadi kota-kota besar, namun kini tak lebih dari reruntuhan dan pasir panas yang menyelimuti segalanya. Kondisi Winston semakin memburuk. Virus flare membuatnya mulai kehilangan kewarasannya. Winston sudah tahu kondisinya, bahkan ia menunjukkan pada teman-temannya gigitan serta infeksi flare yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sisa-sisa terakhirnya, Winston ingin teman-temannya meninggalkan dirinya. Ia juga mengeluarkan sebuah pistol yang dibawanya dari markas Jensen dan meminta semua temannya untuk pergi. Demi menghargai keinginan Winston, teman-temannya meninggalkan Winston di sana dengan hati yang berat dan penuh kesedihan. Ketika mereka mulai menjauh dari Winston, suara tembakan mulai terdengar. Winston mengakhiri hidupnya sendiri. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk beristirahat dan merenungkan apa yang telah terjadi. Dengan api unggun yang menemani, mereka berpikir harusnya mereka sudah kebal. Tetapi melihat apa yang terjadi dengan Winston, mereka mulai ragu dan khawatir. Karena ternyata berhasil melewati Glade tidak menjamin mereka telah kebal. Jika Winston terinfeksi, kemungkinan mereka terinfeksi juga besar. Pertanyaan-pertanyaan itu menyerang Thomas dan kawan-kawan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan yang semakin berat karena persediaan makanan dan minuman mereka yang semakin menipis. Terik matahari sangat panas dan perjalanan yang masih jauh membuat Thomas CS sedikit putus asa. Mereka tidak tahu sejauh apa lagi perjalanan ini. Tetapi jika mau kembali pun mereka sudah terlanjur jauh. Malamnya mereka semua sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan dan terkapar di tengah-tengah Scourge. Mereka dehidrasi dan kelaparan. Namun Thomas terbangun dan melihat cahaya yang tak terlalu jauh di depan mereka. Thomas pun segera membangunkan teman-temannya dan memberitahukan jika tujuan mereka sudah dekat. Tetapi tiba-tiba suara petir menyambar di mana-mana. Mengetahui akan terjadinya badai petir mengharuskan mereka bergegas lebih cepat ke tempat tersebut. Sedangkan di belakang mereka, petir menyambar seolah-olah mengejar, ingin membunuh mereka semua. Aksi kejar-kejaran dengan petir membuat kelompok itu kewalahan. Thomas dan Minho yang hampir sampai ke pintu utama dari tempat yang mereka temukan, tiba-tiba tersambar petir. Minho tak sadarkan diri, namun Thomas masih baik-baik saja. Melihat Minho yang terkapar, mereka semua membantunya dan berhasil masuk ke tempat itu. Sesampainya di dalam, di tengah kegelapan, mereka mencoba membangunkan Minho, dan untung saja dia masih hidup. Mereka berencana melanjutkan perjalanan di tempat itu, tetapi tiba-tiba Teresa mencium bau sesuatu yang aneh. Dan ketika mereka menyenter sekitar dengan senter yang mereka miliki, betapa kagetnya mereka karena terkepung dengan Cranks yang diikat seolah mereka adalah peliharaan. Cranks yang mereka temukan pun bersikap agresif dan ingin menyerang Thomas serta teman-temannya. Namun tali yang mengikat tubuh mereka menahan keagresifan itu. Di tengah kepanikan, seorang gadis berambut pendek mendekati mereka. Gadis itu bernama Brenda dan ia mengatakan bahwa Cranks itu adalah peliharaan mereka. Alasan Brenda menemui Thomas dan teman-temannya adalah karena ia penasaran dengan siapa mereka. Karena setelah sekian lama tidak pernah ada satu orang pun yang selamat melewati badai Scourge. Akhirnya Brenda membawa Thomas dan teman-temannya untuk menghadap Jorge yang mana ia adalah pemimpin dari tempat tersebut. Jorge bertanya kepada Thomas dan kawan-kawan tentang akan pergi kemana mereka dan apa yang mereka cari, serta berasal dari mana mereka. Namun, Thomas hanya menjawab mereka akan ke pegunungan untuk mencari Right Arm. Dan seketika seluruh orang di ruangan tersebut tertawa menyepelekan omongan Thomas. Karena selama ini, mereka berpikir Right Arm adalah hantu yang hanya ada dalam cerita. Kenapa begitu? Karena tak pernah ada yang menemukan mereka. Jorge mengulangi pertanyaannya lagi dengan dari mana mereka berasal. Tapi Minho menjawab jika itu bukanlah urusan mereka. Mendengar jawaban Minho, Brenda kesal dan langsung menghampiri mereka. Ia melakukan scan ke tubuh Thomas
Dari sana akhirnya Brenda langsung mengetahui jika anak-anak tersebut berasal dari Wicked. Setelah mengetahui asal mereka, anak-anak buah Jorge ingin menjual Thomas dan kawan-kawan kepada Wicked lagi untuk mendapat keuntungan, karena mereka tahu seberapa berharganya anak-anak itu. Namun Jorge tidak sependapat. Ia lantas menemui anak-anak itu dan mengatakan secara tidak langsung jika dirinya akan memanfaatkan anak-anak itu untuk menemukan Right Arm. Karena Right Arm hanya menerima anak-anak yang kebal dari Wicked. Jorge mulai percaya dengan adanya Right Arm karena ia mendengar orang-orang Right Arm berbicara di radio. Saat itulah Jorge berpikir untuk kabur dan hanya membawa Brenda bersamanya. Thomas dan yang lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan melakukan kerjasama untuk mendorong Teresa ke tepian agar ia bisa menyelamatkan yang lainnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara-suara rusuh di luar sana yang mana ternyata Wicked sudah mengepung mereka semua atas arahan Barkley. Barkley adalah salah satu anak buah Jorge yang bersikeras untuk menjual anak-anak tersebut kepada Wicked. Di tengah kepungan Wicked, Jorge langsung berpikir rencana terakhir dia untuk membawa semua anak-anak itu kabur melalui jalan pintas yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Setelah itu, Jorge berniat menghancurkan gedung tempat mereka tinggal. Di sana, Jorge menyiapkan semua hal yang ia perlukan dan menyalakan bom. Sedangkan Brenda diperintahkan untuk menyelamatkan dan membawa Thomas and Friends. Namun ternyata Thomas dan yang lainnya sudah dihadang oleh Barkley. Barkley sangat bersikeras ingin menjual mereka. Tapi ketika Barkley mengancam Thomas dan teman-temannya, ia ditembak dari belakang oleh Brenda. Dan dengan cepat, Brenda membawa anak-anak itu untuk bertemu Jorge sebelum lagu yang Jorge mainkan habis. Lagu tersebut menandakan ledakan bom yang akan memusnahkan bangunan itu. Jika lagu mati, maka bom akan meledak. Dan mereka akan kabur melalui tali yang menghubungkan bangunan tersebut dengan bangunan di sebelahnya. Jorge mendahului aksi kabur mereka, disusul dengan yang lainnya. Namun di akhir Brenda tiba-tiba pergi untuk mengambil sesuatu. Karena Thomas merasa tidak bisa meninggalkan Brenda, akhirnya ia ikut bersama Brenda dan menyuruh Teresa untuk kabur lebih dulu. Sayangnya, ketika Thomas dan Brenda selesai dengan urusan mereka, keduanya pun telah dikepung oleh pasukan Wicked yang membuat mereka kesulitan untuk kabur. Tetapi, lagu yang dimainkan Jorge akan segera habis. Jika Thomas dan Brenda tetap di gedung tersebut, maka mereka akan ikut mati bersama reruntuhan dari gedung. Lagu pun telah habis dan bomnya meledakkan bangunan tersebut. Holy shit! Sayangnya, Thomas dan Brenda terjebak di ruangan buntu yang mengharuskan mereka keluar melalui jalan yang seharusnya tak mereka lalui, yaitu melalui ruangan bawah tanah yang dipenuhi oleh cranks. Di awal Brenda sudah mengatakan kepada Thomas bahwa mereka akan sangat kesulitan karena cranks di sana sangat banyak. Mereka berdua akhirnya mulai masuk ke ruangan tersebut dan yang mereka temukan di sana lebih buruk dari perkiraan. Karena untuk pertama kalinya Brenda melihat cranks yang berevolusi. Dan benar saja tak sempat mereka kabur, sekelompok cranks dengan jumlah yang banyak menyerang Thomas dan Brenda dalam kegelapan. Ketegangan yang dahsyat terjadi karena Brenda dan Thomas berlari kabur tanpa tahu arah yang pasti. Mereka hanya lari untuk menghindari serangan. Sampai akhirnya mereka keluar dan hampir saja terjebak oleh bangunan yang buntu. Karena jalanan buntu dan cranks masih terus mengejar, akhirnya Brenda memutuskan untuk kabur dengan masuk kembali ke ruangan yang lainnya. Tetapi cranks tidak menyerah. Mereka tetap mengejar Thomas dan Brenda sampai pada akhirnya Brenda terjatuh pada sebuah kaca yang mulai retak. Brenda menyadari kaca tersebut semakin retak saat ia mulai bergerak. Thomas pun langsung bergerak untuk menyelamatkan Brenda. Namun tiba-tiba satu cranks ikut terjatuh ke tempat yang sama dengan Brenda berada, menyebabkan kacanya semakin retak dan Brenda harus menghindari serangan cranks yang menyerangnya sangat agresif. Sayangnya Brenda tergigit di bagian kakinya, tapi untung saja sebelum kaca tersebut pecah total, Thomas berhasil menyelamatkan Brenda Surenda. Setelah berhasil selamat dari kejaran cranks, Brenda membawa Thomas ke sebuah underground party untuk mencari seseorang bernama Marcus.
Namun seorang laki-laki tak dikenal lebih dulu menemuinya. Dia berpura-pura dan menyamar ketika Brenda mulai menyebutkan nama Marcus dan mencari anak-anak lainnya. Di situ dia menjebak Brenda dan Thomas dengan memberikan keduanya sebuah minuman. Ketika tersadar, Thomas sudah bersama teman-temannya. Di sana Jorge sudah memukuli Marcus karena pria itu tidak memberitahunya di mana right arm berada. Namun setelah penyiksaan demi penyiksaan, akhirnya Marcus mengatakan bahwa right arm berada di pegunungan dan mereka memiliki pos penjagaan. Jorge pun tanpa berlama-lama segera membawa anak-anak pergi menggunakan mobil. Di perjalanan mereka harus berhenti karena mobilnya terhalangi mobil rongsok yang lainnya. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Namun sebelum itu, mereka tiba-tiba ditembaki oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketika Jorge berpikir untuk mengalihkan tembakan tersebut, dua orang perempuan sudah berada tepat di belakangnya. Dua orang tersebut ternyata adalah anggota Right Arm. Mereka sebelumnya adalah anak-anak yang berada di labirin yang sama dengan Aris. Karena percaya dengan Aris, akhirnya pasukan Right Arm itu membawa Jorge dan yang lainnya pergi ke markas Right Arm. Di sana mereka langsung bertemu dengan Vince, ketua dari Right Arm. Tapi ketika mereka ditanyai, tiba-tiba Brenda mengalami tanda-tanda terinfeksi flare. Semua orang ingin membunuh Brenda. Namun seorang dokter bernama Dr. Mary yang sempat bekerja sama bersama Wicked datang menghentikan. Ia mengatakan jika darah Thomas dapat menolong Brenda. Dokter itu ternyata memang sudah menemukan enzim yang dapat mencegah penyebaran flare. Namun itu bukan vaksin yang dapat menyembuhkannya. Setelah pengambilan darah Thomas dan menyuntikannya kepada Brenda, gadis itu pun membaik dan Thomas beserta teman-temannya bisa beristirahat. Sore harinya, mereka semua tengah berkumpul karena merasa suasana telah membaik. Thomas bertanya di mana Teresa berada dan ternyata gadis itu berada di puncak gunung. Thomas pun menghampirinya dan di sana Teresa bertanya apakah Thomas mengingat ibunya. Thomas menjawab iya. Teresa bercerita jika sebelum bertemu dengan Wicked, ia memiliki seorang ibu yang ternyata terinfeksi flare. Dan itu membuat Teresa ingin membantu orang lain di luar sana yang berjuang melawan virus itu juga. Thomas merasa aneh dengan perkataan Teresa karena gadis itu tak seperti biasanya. Tanpa disangka-sangka, ternyata Teresa mengambil alat komunikasi yang digunakan Barkley sebelumnya dan ia menghubungi Johnson melalui alat tersebut sampai akhirnya Teresa bekerja sama dengan Wicked. Ia pun memberitahukan di mana mereka berada. Semua hal yang Thomas dan kawan-kawan lakukan kini sia-sia akibat ulah Teresa. Karena tak lama setelah itu, pasukan Johnson pun tiba di markas Right Arm. Mereka menyerang markas tersebut habis-habisan dengan jumlah yang tak sebanding. Akhirnya mereka semua bertarung mati-matian. Wicked datang dengan pasukan yang sangat banyak. Di sana Dr. Ava pun datang untuk membujuk Thomas pergi. Tetapi Thomas tidak mau dan memilih bertahan hingga akhir. Sampai akhirnya Dr. Mary ditembak mati dan Minho ditangkap oleh Wicked. Di sana semua orang terkejut karena Teresa ternyata sudah bekerja sama dengan Wicked dari awal. Teresa mengungkapkan bahwa dirinya percaya Wicked benar-benar mencari obat untuk menyelamatkan manusia. Semuanya tak membuahkan hasil atas segala usaha Thomas dan teman-temannya. Banyak anak yang kembali dibawa Wicked. Meskipun pada akhirnya Wicked pergi setelah serangan dari Jorge dan Brenda yang tidak berhenti, kini mereka hanya tersisa sedikit. Keesokan harinya, Thomas memutuskan untuk menyelamatkan Minho. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi Wicked lagi. Bersama dengan Newt, Fryven, Jorge, dan Brenda, mereka akan merencanakan misi penyelamatan. The Maze Runner bersambung.